minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dikasih kesempatan untuk bangun lagi di pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Abang, kakak yang dirahmati Allah, kita pernah belajar dulu bahwasanya tidak ada yang kebetulan. Surat berapa ayat berapa? Iya Tok ya? Wah, Tok ya yang jawab, Tok ya yang dapat 100.000. Jadi hadiah 100.000 untuk Tok ya. Hari ini hari Tarwiyah, kita di Masjid Kapal Munzalan ini kedatangan para guru. Ada guru saya, guru kita semuanya, kiai kita Ustadz Muin. Tadi saya bujuk-bujuk untuk beliau yang isi, beliau tak mau, makanya saya tidak berani duduk di kursi ini. Saya ini posisinya murid santri, jadi kalau ada kiai, ada guru, saya harus duduk di bawah. Sebenarnya saya harus duduk di situ dengarkan, tapi udah dibujuk-bujuk sambil bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya saya harus izin, Ustadz izin, karena ini udah ditunggu teman-teman se-Indonesia, jadi harus nyampaikan. Nah ini jadi bingung saya mau nyampaikan apa gitu ya. Karena kalau ada guru tuh ya kita murid ini, kalau ibaratnya tayamum tuh kalau ada air berarti batal wudunya gitu. Nah, saya ini kan cuma mengisi kekosongan karena memang apa yang saya kerjakan di pondok ini teman-teman jalankan amanah dan tugas dari beliau. Beliau bilang, Ustadz, antum harus ngajar di kota supaya orang-orang yang di kota ini bisa kenal sama Allah. Nah untuk tugas yang di kampung-kampung itu tugas saya. Masya Allah, kecil rasanya kita nih. Atas izin Allah beliau mau menyempatkan waktu, tenaga untuk datang ke pondok kita ini. Jadi kalau ditanya LPBM ini siapa yang mendorong, yang ngasih semangat untuk jadi itu Ustaz Muin. Karena memang ilmunya ilmu bismillah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Makanya yang datang pertolongannya juga tidak pernah disangka-sangka. Nah abang kakak yang dirahmati Allah, kalimat tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah tuh kayaknya mudah diucapkan, tapi iblis tuh paling benci ketika kita berusaha mempraktekannya. Allahus Somad itu kan hafal kita, tapi ketika saya juga belajar gitu ya untuk tidak berharap kepada makhluk itu, ujian-ujiannya tipis-tipis gitu. Kadang-kadang kita hati ini juga jadi kotor gitu ketika kenapa beliau sudah kita tolong tapi kok tidak balas balik. Kenapa orang yang sudah kita besarkan justru malah ngecikan kita. Kenapa orang yang pernah kita bantu dulu justru malah balik memfitnah. Akhirnya saya belajar gitu dari guru-guru bahwasanya memang kita tuh diajarkan untuk tidak punya sandaran lain kecuali cuma Allah saja.
Di Facebook katanya belum ada suara. Baik. Jadi teman-teman pindah ke Instagram dulu sebentar ya. Nah, abang kakak, cuma Allah saja ini pun ujiannya berlapis-lapis juga. Tadi malam kita bahas tentang masjid. Peradaban besar dimulai dari masjid. Sejarah wakaf dimulai dari masjid. Ada 3 universitas disebutkan Ustaz Abdul Somad tadi malam. Di Tunisia, di Koroin, Maroko, sama Al-Azhar. Itu juga peradabannya dimulai dari masjid. Nah, alhamdulillah ini ada Bang Ferry, Elmaki dan tim teman-teman Rel Hijrah yang insya Allah pagi hari ini, di hari Tarwiyah ini kita akan nanti mungkin jam 6 gitu, kita akan jalan ke lokasi peletakan batu pertama untuk Masjid Sultan An-Nasirah. Berarti kekuatan pertolongan yang membantu atau mendatangkan pertolongan-pertolongan yang lain. Sultan An-Nasirah ini cita-citanya To'ya dari lama sekali dah. Sering sekali disebut. Cuma karena ini Munzalan Mubarakkan, amanah yang saya dikasih untuk ikut ngurus di sini jadi marbot, maka saya bilang saya belum mampu mau ngerjakan yang lain kecuali harus konsentrasi di sini, kan ini pun dihisab sama Allah gitu. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, saya dengan To'ya punya masjid, saya punya ide sedikit gitu ya. Jadilah ini Munzalan. Lalu To'ya punya adik. Nah, karena To'ya itu bahasa Indonesia, adik beliau suka bahasa Inggris, maka namanya To'yes. To'yes itu Bang Nur Iskandar, adik kandungnya To'ya. Jadi ada To'yes, ya kan? Ada Bang Ferry Elmaki. Jadilah Masjid Sultan An-Nasirah insyaallah. Dan saya baru lihat cerita kemarin, kagum juga dengan skenario Allah. Tepat 1 tahun setelah kami berdoa di atas tanah yang kami pun tak tahu itu tanah siapa. Pokoknya berdoa dulu. Karena rumusnya kata Ustaz Mu'id, minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Jangan berharap sama orang kaya, minta sama Allah yang maha kaya. Kalau antum ke pondoknya beliau, ada tulisan kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut dengan kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi bagi tugas, kalau bahasanya ada yang di dalam hutan, ada yang di kota, ada yang di sebelah situ, ada yang di ujung Serdam. Nanti penutupnya nanti di tanah kita yang 90 hektar, insyaallah. Jadi di situ teman-teman yang dirahmati Allah, kita belajar bahwasanya memang tepat 1 tahun kemarin itu di atas tanah yang kita baca doa dan baca Al-Fatihah, tidak tahu siapa yang punya tanah, pokoknya baca dulu. Pas 1 tahun setelah itu di reminder sama Facebook ya. Ini kenangan Anda 1 tahun yang lalu. 1 tahun itulah dapat tanah. Dan ceritanya Bang Ferry, Bang Nur To'yes itu berdoa di sholat duha, minta sama Allah supaya ada yang bisa ngurus tanahnya supaya bisa jadi masjid. Di waktu yang sama To'ya pun minta jeda untuk sholat duha dulu, berdoa, lalu terpikir tanahnya Bang Nur Is. Jadi Bang Nur berdoa minta, berharap Bang Nur Is bisa connect untuk ngasihkan tanahnya. Yes juga berdoa supaya bisa ada anak muda yang ngasih tanahnya. Yang ini tak punya tanah tapi dapat tanah. Di mana mau bangun masjid ini? Jadi teman-teman, tanah yang dikasih itu bukan kerja manusia dan bukan kerja kita untuk carinya. Kalau bicara ngomong masjid, nih guru kita Ustaz Mu'id sudah lebih dari 18 masjid yang didirikan. Tapi kalau ketemu orang selalu bilang, saya ini tukang jual kambing, saya ini tukang antar ya. Orang kalau percaya bulan-bulan pastilah bilang, oh ya kau kan tak tahu apa-apa tukang antar kambing. Nah itu manusia hari ini teman-teman, materialistis melihat ini. Saya minta maaf benar. Tadi malam saya sebelum tidur tuh gelisah gitu, saya salah ngomong kayaknya.
Tapi saya pikir lagi, yalah saya salah, saya tidak akan memperbaiki diri. Saya geram gitu teman-teman sama kehidupan materialistis. Kalau bahasanya Bumbet itu menyembah berhala. Siapa tuh penyembah berhala? Orang yang kagum dengan barang-barang dunia gitu loh. Orang yang melihat dunia tuh kayaknya hebat benar gitu, menjadi barometer untuk menghinakan orang lain. Itu saya secara pribadi tidak terima. Kenapa? Satu, saya pernah di fase itu, melihat dan menilai orang dari casing. Ternyata salah besar teman-teman, salah besar. Saya pernah berharap sama orang kaya, mobilnya Mercy, BMW, Proton perdana, punya bisnis pom bensin, rumahnya dijaga satpam 24 jam. Begitu saya berharap sama dia, pengen punya uang 150.000 dari gaji, ngajar ngaji. Ternyata teman-teman yang baik apa kakak semuanya tidak mampu dia bayar gaji saya 150 ringgit. Padahal cuma 150 ringgit, tak ada duit. Dengan santai dia bilang, Lukman akak lupa pergi ke bank, gaji Lukman minggu hadapan ya. Padahal susu Safira sudah habis, saya harus ganti dengan teh manis. Perut saya sudah lapar, uangnya sudah habis 5 ringgit untuk isi bensin. Tidak punya harapan. Tapi teman-teman di situ Allah mengajarkan kepada saya, kepada kita semuanya, karena cerita ini sering saya ulang-ulang, untuk mengajarkan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali Allah. Kenapa ini penting disampaikan teman-teman? Adik-adik saya, abang-abang saya, kawan-kawan yang mungkin umurnya di bawah saya, antum masih muda, jangan ngulang kesalahan saya. Sakit sekali rasanya. Saat itu saya bersumpah sambil nangis di atas motor. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir aku berharap kepada manusia. Maka tadi malam saya ngomong, mungkin orang ada yang salah paham gitu ya. Kenapa saya cerita Ducati disimpan di depan WC? Kenapa saya bilang ini handphone MacBook diganti dengan logo durian? Saya mau ngasih tahu, itu dunia mainan. Jangan teman-teman jadikan tujuan. Kakak-kakak yang perempuan jangan gadaikan harga dirimu karena hanya make up, karena tas branded. Jangan kak, dunia terlalu hina untuk kita harap-harapkan. Kecil benar dunia ini, tidak ada yang bisa kita bawa kecuali yang antarkan kita ke surganya Allah. Gimana barang-barang itu bisa buat kita dekat sama Allah, bisa bikin kita taat sama Allah. Diam, saya tadi malam salah ngomong ke aku tadi malam ya. Saya pengen kasih kode, kasih sinyal sama kawan-kawan, jangan pernah untuk diperbudak sama dunia. Dunia ini kecil sekali, jangan simpan di hati gitu. Main-main ya semuanya dunia, main-main teman. Kalau Allah mau kasih itu sebentar, demi Allah sebentar. Tapi kalau Allah mau ambil juga sebentar. Terlalu mudah bagi Allah untuk kasih dunia ini gitu. Terus kita bertanya, Ustaz kenapa sih orang-orang itu tidak sholat, tidak beribadah, bermaksiat, sombong, tapi dikasih dunia? Mau tahu jawabannya? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Kau tak perlu jadi Islam, kau tak perlu jadi orang baik untuk kalau bisa punya harta. Masa kita orang beriman, dikasih Quran, tunduk dan patuh sama Allah, Nabi Muhammad menghambakan dunia jadi penyembah berhala, menghalalkan segala cara apapun kita lakukan, maju tak gentar membela yang bayar. Jangan kawan-kawan, jangan. Hatinya harus tinggi, harus stabil. Oh, naik motor Astrea Grand bahagia, jalan kaki santai, pakai sepeda biasa, nuson sendal tidak sakit hati, pakai sendal murah yang biasa, pakai sendal mahal yang juga biasa, letaknya di kaki tidak di hati. Masa gara-gara baju kita, jilbab kita harga 450.000 terus kita gaya depan orang, jilbabnya jilbab tidak branded, lebih mahal punya aku, terus lebih berhak dapat surga kita? Tidak kan? Tadi malam saya bilang, kalau memang harta itu adalah miliknya orang penghuni surga, harusnya yang masuk surga Qarun kan? Harusnya Fir'aun. Tapi kenapa mereka malah masuk neraka? Itu untuk menunjukkan bahwasanya memang dunia itu
Main-main bukan segala-galanya. Tapi teman-teman, orang muslim juga wajib punya harta itu. Ya, saya mau nyampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin anti dengan harta, anti dengan kekayaan. Teman-teman semua, hari ini kekayaan harta dipegang sama orang-orang fasik, dipegang sama orang-orang munafik. Lihat tuh nelayan-nelayan kita di Kalimantan, berton-ton mereka nangkap ikan, ikannya dibeli lalu diganti dengan narkoba, Ustaz. Diganti dengan minuman keras. Mohon maaf ya, adik-adik perempuan-perempuannya tuh diajak naik ke atas kapal, dipakai, lalu hamil. Banyak anak-anak kecil dari hasil perzinahan di atas kapal. Ikannya diambil, merekanya dirusak. Itu duit harta dipegang sama orang fasik. Antum pengen harta-harta itu diambil sama orang fasik? Itu kenapa saya kemarin bilang orang muslim soleh harus kaya. Tunjukkan. Tapi dunia tidak di hati teman-teman, cuma di tangan ya. Ini main-main semua demi Allah, cuma main-main. Masa antum jadi tinggi hati gara-gara pakai Alphard, jadi tinggi hati gara-gara pakai iPhone? Itu sampah semua kan? Tidak bisa masuk di kain kafan kita nanti. Kalau dia halal kena hisab, kalau dia haram kena azab. Tapi muslim harus pegang itu. Salah satu perusahaan yang pegang grosir-grosir hari ini, ya kan, pegang industri-industri retail hari ini, mereka punya untung sampai 90 triliun. Dijadikan apa tuh 90 triliun? Dibikin bank, dibikin prostitusi, dibikin nightclub, dibikin narkoba. Kita jadi korban. Kalau itu dipegang sama orang soleh, dipegang sama orang baik. Kemarin kita coba-coba main-main di Munzalan Mart, baru bikin yang kecil dalam gang, dengan izin Allah, wasilah Bang Ajib dan kawan-kawan, dapat profit 90 juta satu bulan. Oh, berarti ada kesempatan kita untuk juga bisa bergerak. Gimana kalau digerakkan di Kumpai, digerakkan sama ini? Itu kemarin Ustaz punya cerita sama saya di pedalaman sana, yang jualan-jualan barang-barang sembako tuh orang-orang lain. Begitu selesai Idul Fitri, Lebaran, mereka liburannya ke Hongkong, ke luar negeri, pesta, karena yang belanja orang kita. Udahlah dihutangkan pakai riba. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, begitu jadinya kalau harta dipegang sama orang jahat. Maka minta sama Allah. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Jangan minta duit, minta rezeki. Maka Masjid Sultan tidak boleh main-main, tidak boleh abal-abal, harus yang terbaik. Jadi simbol izahnya Islam. Yang terlibat di dalamnya, janji antum bukan sama saya, sama Allah. Antum bohong, janjinya sama Allah. Antum benar, janji juga sama Allah. Kakak-kakak yang terlibat, keluarkan semua kemampuan apa yang bisa. Tenaga, waktu, pikiran. Di sini Pak Ustaz. Apa celananya itu? Belum. Ustaz di sini. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pengen bilang, jangan pernah letakkan dunia itu di hati. Kalau dunia dah masuk ke dalam hati, Allah tidak mau datang nanti. Tapi ketika dunia ini diletakkan di tangan, itu pun tangan kiri yang kita pakai untuk, mohon maaf ya, basuh. Kalau kita habis buang air besar itu, cebok kalau kata orang tuh, untuk nunjukkan dan kasih tahu. Anda pernah lihat tak di Jalan Ayani 2 itu ada patung besar yang dunia letak di tangan? Dia aja tahu kalau dunia itu letak di tangan. Masa kita yang orang Islam dunia letak di hati sih? Sendal tuh letaknya di kaki. Coba antum lihat, tidak tahu lah ya, boleh setuju boleh. Saya sih tidak pernah, bukan mazhab saya ini. Tapi dompet itu rata-rata letaknya di mana? Di sini kan, walaupun dalam ilmu kesehatan itu tidak bagus teman-teman, itu merusak tulang belakang. Makanya saya pakai tas-tas walaupun kecil untuk nyimpan itu. Nah,
Tadabbur sederhana dari itu, dunia dan seisinya itu jangan letakkan di hati, letak di pantat ya. Kentutkan sekalian itu. Nyambung? Tapi bukan berarti saya ngomong gini terus teman-teman jadi pemalas. Tidak mau saya marah, saya sambat benar kita kalau jadi pemalas. Muslim harus bisa dagang, harus ngerti ilmunya, pandai jualan, qualified, ngerti ilmu bisnis. Oke, saya kan guru juga harus pandai berbicara. Ustaz Muin dengan izin Allah mencontohkan, menjadi contoh buat kita semuanya. Pernah waktu itu tahun berapa Ustaz yang waktu mengumpulkan janda-janda miskin terus kambingnya diletak di tengah-tengah. Tahun berapa Ustaz ya? 2019 ke 2018. Udah lama dah, 2017 2018 gitu lah. Terus Ustaz Muin bilang gini, Bapak Ibu, ada fitnah yang mengatakan Pondok Nurul Jadid dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan dari ini, dari ini. Nih Bapak Ibu yang ngasih bantuan, ditunjuk langsung sama Ustaz Muin. Siapa yang ditunjuk? Kambing. Pondok ini berdiri dengan izin Allah lewat wasilah jualan kambing. Guru, muallim, kiai, pimpinan, tijarah jualan. Berdagang. Santri-santri pandai ngulit. Berapa menit Ustaz mereka ngulit, Ustaz nyembelih ngulit? Hitungan menit ya. Mungkin 15 menit kali selesai dah. Laju. Pejam mata. Selesai. Jadi bukan hanya di pondok beliau bukan hanya diajarkan mengaji kitab, tapi juga tahu cara cari rumput, nganuk kambing, ngerawat kambing, ngantarkan ini santri-santri yang perempuan belajar masak, akikah, kurban, belajar produktif. Jadi muslim yang produktif. Pantang minta-minta, pantang ngaju-ngajukan proposal. Kata Ustaz Muin, kalau ente mau bantu datang ke pondok saya. Kalau enggak, saya tidak akan datang ke kantor ente. Itu izzah namanya. Kalau ditanya perlu enggak? Perlu, tapi tidak minta. Itu izzah. Jadi kalau jadi muslim kawan-kawan harus punya dua kualifikasi, saleh wa muslim. Apa? Apa itu soleh? Soleh itu hubungan dia sama Allahnya beres, clear, taat, rendah hati. Ustadz, bupati kami pandai rajin puasa, bupati kami rajin sholat subuh. Itu mah bukan amalan bupati, itu amalan muslim. Tidak perlu jadi bupati kan sholat subuh juga. Nyambung tidak kira-kira? Amalan bupati itu bikin perbuk, peraturan bupati yang sesuai syariah. Semua anak buah saya eselon 1, ring 1, kepala dinas wajib berjamaah di masjid. Yang berani macam-macam saya mutasi ke Papua misalnya gitu. Itu namanya bupati soleh. Dia gunakan kekuasaannya. Saya pernah ngomong sama Puang waktu beliau dulu jadi bupati. Puang, saya bilang, Puang ini bersyukur, saya bilang, ditakdirkan Allah jadi bupati, saya bilang. Dan Puang bisa masuk surga hanya dengan ujung pulpen. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Iya Puang tinggal bikin aturan-aturan, diperbikinkan perbuk, bikin aturan. Alah ngapus ngomongnya sekarang, saya udah tinggal hitung hari ya. Dia bilang mumpung belum turun bikin Puang, bikin aturan. Jadilah tuh regulasi gerakan infak beras. Kalau abang kakak punya keahlian di bidang misalnya bisnis atau usaha, bagaimana usahanya itu diniatkan untuk membesarkan agama Allah, disupport, diniatkan dari ujung. Kan yang paling tahu kita, isi hati kita, diniatkan. Oh aku dikasih ilmu, titipan ilmu apa? Gunakan. Jadi bahasnya gini, ya Allah pakailah badan saya ini, pakailah mulut saya ini, pakailah lisan saya ini Allah untuk membesarkan agamamu. Sebagaimana juga saya bilang sama Ustaz Adia dan semua direktur yang lain, pakai badan kita nih untuk membesarkan, untuk mensupport. Nah nanti ujiannya itu adalah penyakit merasa. Betul enggak? Ini kalau bukan saya ini. Nah, itu setan. Apa? Setan. Maka kita udah dari awal scan antivirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soleh teman-teman itu taat, beres hubungan dia sama Tuhannya. Tapi kalau muslih itu qualified. Kalau bahasa Inggrisnya itu qualified. Apa itu muslim? Dia baik dan memperbaiki. Dia bergerak, menggerakkan. Secara ketaatan kepada Allah beres, tapi kualifikasi juga tuntas. Maka saya hanya pengen mengulang teman-teman. Level 1 dalam memulai sesuatu itu namanya mujahadah.
Ini sering sekali disampaikan oleh guru kita Ustaz Muin. Mujahadah, mujahadah, mujahadah. Nah, sekarang kita terjemahkan. Ini kemarin materi hari apa kemarin? Selasa 20 kemarin 28. Hari ini kita belajar tentang mujahadah. Mujahadah tulisannya gini. Mujahadatun. Mujahadah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bersungguh-sungguh. Apa mujahadah artinya? Bersungguh-sungguh. Definisi bersungguh-sungguh ini masih bingung kita menterjemahkannya. Apa dan bagaimana orang itu disebut bersungguh-sungguh? Maka izinkan saya di pagi hari ini sisa 10-an menit. Sama-sama. Pagi-pagi sama sama-sama. Dua-duanya jadi ustaz insyaallah. Nah. Duduk. Ini pendamping asisten. Nanti dah 10 tahun 15 tahun lagi dia akan nonton. Oh ini dulu aku duduk di kursi. Nanti gantiannya Ayaman mungkin udah tinggal, nanti Bang Capik sama Sauki yang menggantikan Ayaman ya. Bersungguh-sungguh. 1. Bersungguh-sungguh itu nomor 1 barometernya adalah benar. Jadi melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. Coba diulang. Benar sejak awal tuh gimana Ustadz? Bang, gimana benar itu? Benar itu terdiri dari 2 hal. Apa yang benar? Nomor 1, niatnya harus benar. Sering disampaikan sama Ustadz Muin, kita nih berbuat, melakukan, niatnya mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah. Harus sabar, harus ikhlas. Jangan sakit hati kalau dicaci maki. Jangan juga bangga-bangga ketika dipuji-puji. Yang kita lakukan ini mengharap supaya Allah suka dengan apa yang kita lakukan, mengharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah niatnya benar teman-teman, tidak akan sakit hati ketika dicaci maki. Biasa saja gitu. Antum capek di lapangan terus tidak diapresiasi. Yang bikin kesal, yang tidak mengapresiasi orang terdekat, orang rumah. Antum udah capek di lapangan, begitu balik istri nyemprot, habis. Terus mau naik nih kan, aku nih habis berjuang untuk umat. Terus yang istri di rumah bilanginnya, umat di rumah perlu gak diperjuangkan? Oh ngapain? Sekarang gitu perempuan tuh memang ada kata-kata dia tuh, yang kalimat-kalimat itu yang bikin itu. Makanya kata Rasulullah, perempuan tuh paling mudah masuk surga tapi paling banyak di neraka. Karena kalimat-kalimat dia tuh kayak apa, kalau tinju tuh yang sekali tinju langsung KO tuh apa istilahnya? Apa jet ya? Apa yang tinju dari bawah, teng, begitu kena tuh langsung tumbang. Uppercut. Nah. 1, kalau definisi benar itu apa? Oh sebentar. Tapi itu tadi perempuan yang saya cerita, itu perempuan di Samudra Atlantik. Di mana? Yang di belakang, yang di Pontianak, yang nonton nih, oh semuanya solehah. Apa? Nggak ada yang bulatnya kayak gitu tuh, nggak ada. Semuanya. Dari mana Abi? Dari Masjid Sultan Nasir. Oh sila Abi pergi lagi, maksud dalam muka tak apa-apa. Gitu. Saya siap nunggu masakan. Bila perlu masakan saya antar ke sana. Mana ada yang nelpon? Bila balik, cepat balik. Nggak ada. Yang gitu tuh nggak ada. Belum makan nih, cepatlah balik. Nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Nggak ada. Oh langsung pasang masker semuanya. Salah pasang, di mata pasangnya. Nggak ada kan perempuan-perempuan kayak gitu kan? Ya, kok ente senyum-senyum? Ketua umum yayasan mana nih? Hah? Yang kayak gitu nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Kok ente yang jawab? Ente kan belum punya istri. Oh husnuzon, prasangka baik. Udah berharap ya. Yang suka tiba-tiba WA, cepatlah balik, bila balik nih.
Giliran suaminya balik, kena omel gak? Di luar kena suruh cepat balik, di rumah kena omel. Itu perempuan di Samudra Atlantik. Kalau di sini yang nonton, solehah semuanya. Tenang jak suamiku, aku bisa masak seorang kok, aku bisa makan seorang, tenang, gak usah balik, tidak apa-apa gitu. Selesaikan dulu urusanmu gitu. Gitulah kira-kira ya perempuan yang di belakang semua itu ya. Tengok muka-muka itu. Insya Allah apa enggak tahu saya. Satu apa? Ya. Yang kedua, yang membuat sesuatu itu benar adalah caranya. Kalau bicara bangunan, panggil konsultan, panggil orang yang expert. Jangan panggil tukang tudung saji jatuh rumput. Hari-hari ngomong prapon. Kau bisa ngerjakan ini? Bisa. Nih, bisa semua aku. Semua bisa. Hebat benar orang ini. Ternyata bual. Konsultan, cari konsultan. Konsultasi pada orang yang tepat. Dia ngerti bikin bangunan. Tanya, mana bukti portofolio ente? Mulai dengan cara yang benar. Mana hitam dan putihnya, legal formalnya, perjanjiannya. Betul enggak? Jelas? Lakukan dengan benar sejak awal. Apa yang menjadi barometer benar itu? Satu, niat. Yang kedua, cara. Sekarang selanjutnya, nomor 2. Apa lagi yang dimaksud dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh? Mujahadah bersungguh-sungguh. Apa yang kedua? Yang kedua adalah teliti. Kalau bahasa Inggrisnya pay attention for detail. Ustadz, nanti dinding masjid kita warna kuning. Kuningnya kuning apa? Mana nomornya? Merek apa? Apa namanya? Serinya nomor berapa? Kuning itu banyak. Ada kuning ini, ada kuning A, ada kuning B, ada kuning C. Detail, sedetail-detailnya. Font yang mau dipakai, font yang seperti apa? Gampanglah nanti diatur. Itulah yang bikin muslim itu hancur. Teman-teman, sebuah kapal yang besar itu tenggelam itu bukan karena ombak saja, tapi karena ada bocor-bocor kecil yang diremehkan. Pernah dulu kami di Gontor belajar tentang kisah at-tahawun. At-tahawun itu artinya meremehkan. Jadi ada sebuah kapal yang itu kapal terbuat dari kayu. Lalu di dalamnya ada rayap, dudah ya, dia istilahnya kan. Terus dudah ini rayap kecil 1 ekor, tapi sama penghuni kapal dibiarkan. Sudahlah biar kan cuma 1 ekor. Rupanya dudah ini beranak pinak, berkembang biak, memakan memakan kayu-kayu dari kapal tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Sehingga kapal tersebut keropos lalu masuk air. Sehingga yang tenggelam bukan cuma lantai bawah, tapi 1 kapal tenggelam semuanya. Apa yang buat kapal itu tenggelam? Meremehkan. Maka pelajaran dari mutolaah yang dudah at-tahawun itu saya sampaikan kepada kawan-kawan di dalam pergerakan dakwah. Kalau antum nanti jadi pembina, Bang Beri jadi pembina, Ustaz Unu jadi ketua umum, tidak boleh ada kemaksiatan dalam skoci itu, tidak boleh ada kemaksiatan dalam kapal itu. Karena kalau yang lantai 1 bikin maksiat, maka yang tenggelam bukan cuma lantai 1 kapal tenggelam, semua ditenggelamkan Allah. Nyambung enggak? Nah kadang-kadang sebuah pergerakan, sebuah harokah, sebuah betul ditenggelamkan Allah gara-gara ada 1 atau 2 yang bikin maksiat lalu dibiarkan. Maka tegaslah terhadap kemaksiatan itu. Ketika dia bikin maksiat, apalagi ketua umumnya, apalagi pimpinannya bikin maksiat, tenggelamlah 1 kapal itu. Maka ketika Anda memutuskan untuk terjun di dunia kebaikan, di dunia amal soleh, paksa diri memang. Maka ada istilah saya itu dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Jadi teliti itu teman-teman. Kayak misalnya usaha dia dengan Bang Erik ngurusin kelapa, betul-betul QC. Kalau bisnisnya bisnis makanan, pilihannya cuma 2, enak atau enak sekali. No choice. Enak atau enak sekali. Kalau yang bendahara bikin laporan keuangan detail, sedetail-detailnya, sampai 0, sekian juga harus dilaporkan.
Saya pun belum termasuk yang teliti, tapi sedang berusaha untuk jadi orang yang teliti. Lihat sesuatu dari atas sampai bawah, ngecek satu-satu. Oh ini kok ada baret, kok ini ada coretan. Kenapa mobil kemarin saya tengok tidak ada ininya? Direkam, dicek. Apa saya bilang sama Bang Banjir di PAW, Bang, pengelolaan aset wakaf. Bang, detail Bang, cek Bang. Lihat Bang, kuasnya jangan sampai pakai kuas bulu babi. Nanti bikin masjid, hati-hati, jangan sampai kuasnya kuas bulu babi. Bahkan saya dengar ada beberapa cat itu yang pakai lemak babi supaya glowing. Cuman kita hari ini, memang mau tidak mau, memang harus dan kita punya produk cat sendiri. Kemarin ada teman saya bikin produk cat halal, baru mau launching udah kena sebelah. Nyambung nggak di sebelah itu apa? Dikat, digagalkan. Orang Jakarta, orang kita baru mau launching cat halal, dibully, caci maki, segala macam, habis itu dibunuh perusahaan. Begitu kapitalis itu mainnya. Dah, apa yang kedua? Teliti. Nah, nomor 3 ini yang paling penting, teman-teman. Mujahadah atau bersungguh-sungguh itu barometer yang ketiga harus apa? Tuntas. Apa itu tuntas? Tuntas itu maksudnya selesai. Selesaikan, ayo. Apa? Apa yang sudah dimulai. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, nanti teman-teman, guru saya pernah mengatakan, Kiai Syukri dulu waktu di Gontor, Kiai Hasan memberitahu kepada kita ada barometer, ada KPI, ada ciri-ciri dan tanda bahwasanya sesuatu itu benar. Sesuatu itu dilakukan dengan teliti, sesuatu itu dilakukan dengan tuntas. Ada barometernya. Sebentar saya. Nih, dulu. Ada barometer yang menjadikan sesuatu itu menjadi oh ini benar, oh ini dilakukan dengan teliti, oh ini dilakukan dengan tuntas. Kapan sesuatu itu dilihat dan bisa dianggap dilakukan dengan mujahadah? Ketika sesuatu itu di terakhir ya. Ketika sesuatu itu dah, ini dia penutup materinya. Apa teman-teman? Bertumbuh. Ada progres. Kalau bahasa orang Kuburaya, menanjak. Mujahadah itu 3. Mujahadah itu 3. 1, lakukan dengan benar. 2, teliti. 3, tuntas. Jadi tidak boleh muslim tuh main asal-asal kerja aja. Itu kenapa saya cerewet betul, apalagi di lantai 2 LPBM. Ini ngapa airnya tidak lancar, ini kenapa kotor, ini kenapa air bersimbah kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Itu namanya teliti. Kita jaga amanah umat. Bukan untuk pamer-pamer, nanti ditanya sama Allah, dihisab sama Allah, diminta pertanggungjawabannya. Kesadaran bahwa kita akan dihisab Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu sadar betul kita kawan-kawan. Sehingga punya dunia tidak sombong, malah ketakutan kan? Ya Allah, dunia dititipkan sama aku nih. Teman-teman yang sudah memutuskan jadi istri, tuntaskan tugasnya jadi istri. Jadi istri yang baik. Banyak istri-istri di luar sana ngomel ya kerjanya, bikin suaminya tak betah di rumah. Antum jangan jadi yang kayak gitu. Kan bisa kebayang, udahlah cantik, putih, wangi, soleha, mulutnya bagus, kan suami tambah sayang. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, adalah pengam, hitam, jelek, jago ngomel, kan minta lempar ke paret kayak gitu-gitu tuh. Mana dia mau mempertahankan jadi istri kayak gitu? Walaupun itu ndak ada gitu loh, ndak ada. Saya kadang-kadang suka ngelus dada gitu, nengok perempuan-perempuan bentak suaminya depan orang lain. Saya pura-pura bodoh ya, pura-pura tak nengok. Saya bilang ya Allah, ada saya ya di depannya suaminya dibentak. Cuma ada di rumah ya. Kayak gimana perempuan kayak gini? Mintanya masuk surga. Doakan Ustaz dia masuk surga. Saya bilang surga depan mata kau tak kau urus. Kita yang udah jadi suami, jangan jadi suami pemalas. Pakai dalih-dalih qanaah, pakai dalih-dalih ini, tapi tidak mau kerja, tidak mau berbuat, tidur, main handphone, pemalas, tak tanggung jawab, minta dihisab di hadapan Allah. Garang abang nih ngomong sama kita yang muda-muda nih. Cari rezeki halal yang benar, bangun subuh ke masjid. Bangun subuh ya tak mau gimana? Bangun rumah tangga, perampon. Izin tadi agak garang gitu.
Nggak marah sih, lapar ya. Kita yang akan jadi suami, siapkan memang. Jangan jadi laki-laki cengeng. Ditolak Ustaz. Ente bilang sama perempuan, kau boleh nolak aku, tapi laki-laki soleh yang bertanggung jawab dan ngasih rezeki halal cuma ada satu di sini. Gitu loh jadi laki-laki itu. Rangga semangat sekali Rangga. Kau boleh tolak gitu, enggak apa-apa, aku enggak akan sakit hati, tapi lihat siapa pemenang sesungguhnya nanti, gitu loh. Jadi aku jangan baper kalau ditolak sama perempuan. Memang bukan jodoh. Very good, very fine. Coba diulang. Very good, very fine. Tidak mau ikut cari yang lain. Iya kan? Jadi baper-baper. Mau nak jadi istri aku? Tidak mau. Kau jelek, kau hitam. Oke, tidak apa-apa. Nah, Lukman ini yang antum tengok sekarang nih, hitam, keriting, pakai sepeda, nembak 2 cewek, 3 yang nolak. Bayangannya juga tak terima. Jangan mau dulu teman-teman, tahun 99, tahun 98, Sungai Raya Dalam tuh dianggap kampung. Jadi ada bahasa gini, jangan mau sama Lukman tuh budak Sungai Raya. Jadi Sungai Raya tuh hina betul kayaknya. Terus yang keren mana? Budak Pemda Paris 2. Komplek Pemda, aku tinggal komplek Pemda. Komplek orang kaya apa? Komplek orang kaya. Sekarang masukkanlah Pak Ustadz tuh ke grup kita. Dulu tahu yang ingin aku gitu. Tapi itu dulu sakit hati enggak, biasa aja. Dulu pakai sepeda kan hitam belang celana saya dulu. Kan bawah hitam, pakai sepeda. Sungai Raya WR Supratman, Sungai Raya WR Supratman. 4,5 kilo naik sepeda tiap hari. Ada duit lebih beli es tebu. Itu aja hiburan, duit jajan berapa dulu? Paling 1.500. Kena jamin kawan. Bang EN jangan tanya. Bang EN idola pintar, namanya sering diumumkan. Pokoknya idola kaula muda lah dia. Bang EN kecil awadana. Gandengannya di mana-mana. Jadi kalau antum hari ini jadi suami, tuntaskan tugasnya sebagai suami. Cari rezeki yang halal. Jangan gengsi, buang ke paret tuh gengsi, tidak bikin antum bertumbuh. Malu Ustaz, jualan ini, malu jualan ini. Selama halal, jual, dagang, jadi reseller. Ada yang nyambung tuh. Komplek Pemda zaman itu favorit Ustaz. Nah, ya berarti satu umur sama saya nih. Satu angkatan, satu leting. Kakak-kakak yang hari ini akan jadi istri, belajar masak, nonton tutorial TikTok yang dikerjakan, joget sana joget sini, apa cerita? Gimana tuh ilmu hamil, gimana itu ilmu masak, gimana nyiapkan makanan buat suami, cara nyajikan makanan, apa ilmu dari sebuah telur bisa jadi makanan apa saja turunannya. Nanti kalau aku disiapkan suami aku hidupnya susah mungkin, atau mungkin mulai dari nol, telur bisa jadi telur dadar, telur mata sapi, telur kecap, telur saus. It's all about telur, gitu kan? Iya kan? Serius ini. Sebulan bisulan. Sebulan bisulan. Nah, tuh Mas Wawan SL Kor bilang jadi reseller lauk Indonesia Ustadz. Siap Mas. Pokoknya saya enggak iklan sini, promosi terang-terangan. Nah, kita mau jualan tuh ada bumbu ireng Yuksan, ada air minum ajwa, ada roti gempul, nanti ada kelapa, ada apa lagi kita? Lauk Indonesia, ada Quran Syamil. Banyak bisnis-bisnis di Munzalani. Datang ke MTC, datang usaha dia. Saya mau jualan, saya mau dagang. Nggak punya modal, punyanya kejujuran. Bisnis apa? Dah, jual beli mobil sana. Sekalian. Banyak yang bisa kita lakukan teman-teman. Tapi pemalas tak pernah punya tempat di dunia. Antum mau jualan yang barang-barang yang lucu-lucu, cincin, ya kan? Walaupun cincinnya belum sampai-sampai gitu ya. Tapi kita tidak boleh minta, beli, ya kan? Beli setengah tapi. Dan nanti udah lunas baru beli setengah gitu. Teman-teman datang. Kejar. Mujahadah, sungguh-sungguh. Apa tadi definisi sungguh-sungguh? Satu? Benar. 2? Teliti. 3? Tuntas.
Begitu saya ngomong suruh jualan dagang, semua berkeluarannya pengusaha. Ada Pak Ustadz Arif Yasir Rahman, jual kapling Ustadz 2 kali 1, lubang kuburan. Betul, serius ini. Kita akan bikin nanti Firdaus Park 2 kali 1. Jadi kita mempersiapkan mati yang baik. Nah ini Mas Wawan langsung bilang, Ustadz ini ada frozen food komplit, tunggu di tempat dapat hasilnya. Antum dijualnya di Pontianak, yang ngirim dari Purwokerto ke seluruh Indonesia. Bisnis sudah disiapkan, tidak perlu packing, tidak perlu apa, tinggal main WA aja. Kalau malas mah malas ya. Laki-laki tuntaskan kerjanya, cari rezeki halal, bangun subuh, ajak keluarga istri taat untuk kepada Allah, kasih rezeki yang baik. Istri-istri taat sama suami, tuntaskan tugasnya, dihisap di hadapan Allah nanti ente. Berdandan ya, sibuk beli lipstik, mulut tak ada diedit. Kakak-kakak ikut saya, wajah itu dirawat, bukan diedit. Nah. Ganti filter. Filter sekarang kejam-kejam. Jahat. Cantik sekali. Begitu tengok aslinya, innalillahi wa ujian. Tapi itu bukan di sini, bukan yang di belakang ya. Abang-abang yang belum jadi punya jodoh, jangan jadi pemalas. Nanti gimana Ustaz kalau udah nikah, dapat duit dari mana? Kalau dengan ceritanya Ustaz Muin, ya Allah, makan ubi di tengah hutan. Umi itu ya sabar juga, ngikut membersamai, salut betul. Jualan parfum saya, jualan parfum berapa Ustaz? Harga parfum Ustaz? 2.000, pakai sepeda keliling Kalimantan Barat, bukan keliling Pontianak. Keliling mana? Pakai. Jadi sebelum orang-orang viral main sepeda, sekarang Ustaz main sepeda dulu Anda. Jadi kalau orang sekarang main sepeda, Ustaz bilang aku udah puas dah main sepeda. Ya Allah. Jualan parfum apa lagi Ustaz? Dulu. Jualan jamu. Berapa Ustaz? Jamu 5.000 satu gelas. Kopi jahe Kopotren. Jadi kopi jahe jualan keliling-keliling. Terus Ustaz, apa lagi Ustaz? Banyak ya? Jualan mie kambing. Kalau orang minum terus tak bayar tuh biasa Ustaz ya? Udah puas dah. Banyak yang tak bayar kayak. Ngambil parfumnya dulu terus tidak dibayar. Biasa resiko pedagang. Niatkan sedekah, konsekuensinya begitu. Jadi teman-teman yang hari ini berdagang, jadi reseller, ya kan? Ayo, jangan gengsi. Banyak kita belajar dari guru-guru kita ini Ustaz. Insya Allah teman-teman, kita mulai hari ini lebih baik. Jadi yang istri, tuntaskan jadi istri. Rawat anak, kasih makan yang bagus, ya kan? Jaga suaminya, kasih makan dia yang terbaik, ya kan? Nah, yang jadi suami, kasih rezeki yang halal. Pastikan dia dapat makan yang halal, dapat rumah yang layak, yang tempat mau kontrak, mau apa, kasih tahu sama dia. Belum nikah ya dan nyusahkan, apa tidak nikah? Maka jangan dipilih perempuan-perempuan yang nyusahkan tuh. Diajak, kasih tahu, kita mau ngerintis hidup, siap enggak ente? Jangan nak ngomel ya. Mumpung kau belum jadi istri aku. Tegas-tegasan aku ngomong. Jelas dah yang laki-laki kita nih? Jangan cengeng. Ya? Very good, very fine. Tak mau ikut? Yang sudah punya istri, jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Dialah perempuan terbaik yang Allah pilihkan untuk Anda. Ya, ada balik ke rumah masing-masing. Sayangi istrinya. Jangan nak nengok perempuan-perempuan lain sama. Rumput tetangga itu biasanya lebih hijau. Coba diulang. Tapi itu rumput sintetis. Alah, cantik Ustaz, ya Allah. Soleha kayaknya soleha. Itu rumput sintetis. Ya, rumput futsal tuh loh. Adalah istri antum yang di rumah tuh lah tetap yang terbaik, yang Allah pilihkan buat antum. Jangan nak noleh-noleh, jangan nak nakal, jangan nak degil, disyukuri. Itulah perempuan yang Allah pilihkan untuk antum. Jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang. Coba diulang. Jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang.
Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan-kebaikannya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jelas kawan-kawan? Jelas? Nah, jadi apa yang jelas nih? Ikan. Ikan yang ringan. Aduh, gini lah ngajar santri ini, bedanya santri di kota nih kayak gini lah. Dia yang ngajar, ada makanan gurunya, dia yang menyelesaikannya gitu. Masya Allah. Nah ini Bang Arif juga bilang aku jatuh cinta setiap hari sama istriku. Ya betul, bagus ente. Nah ini Bang Rizal Armada bilang awas jatuh cinta. Ya romantis orang pagi-pagi ini nih. Tak tahu saya maksudnya apa nih. Entah istrinya ada di sebelah atau istrinya yang ngetik. Masya Allah. Doakan saya juga supaya bisa istiqomah, supaya bisa jadi orang baik seperti yang teman-teman semua, bisa taat, bisa soleh, bisa berbuat kebaikan. Insya Allah kita habis ini akan berjalan menuju lokasi. Siap-siap semuanya yang pakai kuda ya, yang mau jalan kaki, yang mau berkuda gitu, ribatul khail. Nah, silakan berkuda ke sana, kuda lumping tapi. Antum yang lari, antum yang capek. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dikasih jodoh yang terbaik. Ya kan, yang sudah punya suaminya dijaga, dirawat, disayang, dijaga, dimuliakan, ya. Yang sudah punya istrinya dicintai, yang baik-baik, dijaga, dirawat, dimuliakan. Sudah punya anaknya dikasih rezeki yang halal, didoakan. Jangan cuma dimanja-manja, tapi dikasih tahu ini salah, ini benar nak. Kasih tahu anak-anak kita, bangunkan mereka subuh, dekatkan sama Allah. Buat yang sudah punya anak keturunan, semoga anak keturunan kita semuanya jadi anak yang soleh-solehah, tunduk dan patuh sama Allah, dekat sama Allah, bisa nanti nyolatkan jenazah kita, bisa mandikan jenazah kita, mau jadi imam untuk sholat jenazah untuk kita ketika kita sudah meninggal nanti. Al-Fatihah. Insyaallah teman-teman, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajiannya. Nanti siaran langsung di Masjid Sultan, di mungkin sekitar 30 menit atau tidak sampai ya, 15 menit paling ya, 15 menit dari Masjid Kapal Munzalah. Abang-abang, kakak-kakak semuanya saya minta ikut datang, ikut hadir, walaupun cuma 1 menit. Paling tidak injakkan kaki kawan-kawan di atas masjid itu. Kalau nanti Allah takdirkan masjid itu berdiri tegak, minimal Allah dan malaikatnya sudah jadi saksi teman-teman pernah injakkan kaki di situ. Mudah-mudahan nanti dari masjid itu lahir orang-orang baik, orang-orang soleh, penghafal Quran, peradaban yang baik. Dan semoga semua teman-teman yang sudah terlibat ini memutuskan untuk ikut terlibat di dalamnya, semoga diberikan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan. Kita juga yang mendukung, semoga bisa mensupport juga dengan waktu, harta, tenaga, ide, atau minimal dengan doa. Terima kasih banyak, ditunggu nanti teman-teman siaran langsung dari lokasi. Barakallahu fikum, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang semuanya ya, kalau bisa datang ya. Datang, ini mumpung hari mustajab, waktu mustajab Dzulhijjah ini, masya Allah banyak keberkahan Allah, banyak juga guru-guru kita yang berpuasa hari ini. Yang tidak puasa juga tidak apa-apa, tapi yang berpuasa ya kita datang ke sana, kita lihat sama-sama ya. Saya ngundang semua santri pondok, direktur panggil semuanya, kasih tahu, suruh aja ikut terlibat, datang hadir, kita ikut berdoakan, ikut mensupport Masjid Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kita ke Masjid SL Corp, Masjid Armada, masjidnya kawan-kawan semuanya, Masjid Syamil. Insya Allah dengan izin Allah kita akan datang dan support. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.